anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 10 Agustus 2024 dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa hidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jabatan tahun 2024-2020 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Anggota DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK. Dan berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Besar nomor 146 tanggal 2 Mei 2024 telah menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dan selanjutnya diusulkan penetapan dengan keputusan Gubernur Aceh. Berpedoman pada pasal 155 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018. Dinyatakan bahwa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kota adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten atau kota yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Selama masa pengabdiannya, DPRK Aceh Besar telah berusaha
melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Namun pada periode 2019-2024 kita dihadapkan pada ujian sebagaimana yang melanda seluruh dunia, yaitu adanya pandemi COVID-19. Pemerintah mengumumkan negara dilanda pandemi sejak Maret 2020 hingga Juni 2023, sehingga separuh dari masa bakti kami ada di masa darurat penanganan COVID-19. Suatu masa di mana seluruh insan manusia berjuang untuk terhindar dari wabah yang berdampak pada segala sendi kehidupan. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi berdampak juga pada sektor sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras dari berbagai unsur, baik dari pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, serta seluruh lapisan masyarakat Aceh Besar, alhamdulillah kita semua dapat melaluinya. DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 telat dalam mengesahkan APBK murni maupun APBK perubahan. Prestasi tersebut dapat kami capai berkat sumbangsi pemikiran dan ide cemerlang dari seluruh anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 yang lalu. Selalu mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Karena kami menyadari bahwa APBK merupakan tulang punggung pembangunan Aceh Besar yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan di masyarakat dan menjadi penopang tegaknya pembangunan di Kabupaten Aceh Besar yang kita cintai ini. Kemudian dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat melalui fungsi pengawasan, DPRK Aceh Besar terus mendorong dan mengawasi pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar terus mewujudkan inovasi untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Selain dari fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRK Aceh Besar juga mempunyai fungsi legislasi, di mana DPRK juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk merumuskan pembentukan peraturan daerah atau kanun bersama pemerintah daerah. Adapun berkenaan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRK Aceh Besar dalam masa jabatan tahun 2019-2024 bersama pemerintah adalah sebanyak 36 buah kanun, 2 buah peraturan DPRK, dan 79 buah keputusan DPRK. Ini kiprah DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 yang nanti akan dilanjutkan secara estafet oleh DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, kami selaku pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar telah memberikan seluruh pengabdian dan kinerja terbaik kami kepada saudara-saudara kami, anggota DPRK Aceh Besar tahun 2019-2024. Titik 1.4.2 /1031/2024 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Gubernur Aceh menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024. Di 1031/2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
1/1031/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Itu saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ya. Saudara dan saudari ucapkan tersebut disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang saudara dan saudari ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara dan saudari. Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan keputusan Gubernur Aceh. Lagi 1, 2, 3. Kepada pimpinan sementara DPRK Aceh Besar disilakan menuju meja pimpinan sidang. Kepada pimpinan DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami menyampaikan sambutan pertama sebagai Ketua Sementara DPRK Aceh Besar. Alhamdulillah,
baru saja kami mengikuti prosesi pengucapan sumpah anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 dan penyerahan pimpinan DPRK Aceh Besar dari pimpinan DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 ditandai dengan serah terima palu sidang. Ini menandakan bahwa semua tugas dan tanggung jawab sekarang sudah berada di pundak anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Kami sangat menyadari bahwa amanah yang telah kami terima ini memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat besar. Baik itu tanggung jawab kepada Allah maupun tanggung jawab kepada rakyat yang kami wakili. Sebagai pimpinan sementara dan anggota DPRK bukanlah sekedar jabatan atau kedudukan, tapi sebuah amanah untuk merealisasikan cita-cita para pendahulu yang sudah bersusah payah mendirikan kabupaten yang tercinta ini. Untuk itu, kita harus bersama-sama melaksanakan tugas ini dengan melibatkan seluruh elemen politik dan seluruh masyarakat yang ada untuk mencari persamaan dan meninggalkan segala perbedaan. Lembaga DPRK ini menjadi sebuah simbol dari cita-cita bangsa Indonesia. Kita menyadari bahwa politisi di lembaga DPRK ini harus juga bisa menerima saran dan masukan serta dijadikan tekad untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya saran dan masukan dalam koridor pelayanan kepada masyarakat, DPRK Aceh Besar hendaknya hadir di tengah masyarakat untuk menyuarakan suara masyarakat, karena di tangan para wakil rakyat yang dipilih inilah amanat rakyat ini dengan diemban sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mampu menampung dan mengikuti keinginan masyarakat yang kian berkembang. Patut juga kita pahami bersama, anggota DPRK yang baru dilantik harus mampu mewujudkan lembaga perwakilan yang representatif, harmonis, sekaligus produktif. Selain itu, kita semua harus mampu menjadikan lembaga DPRK ini sebagai refleksi dari dinamika perkembangan global, di mana zaman terus berputar sangat cepat, generasi baru mulai tumbuh dan berkembang. DPRK sebagai lembaga politik yang terus menjadi sorotan di tengah terpaan sosial media dan karena itu DPRK harus terus terbuka dalam mengadopsi kehendak serta tuntutan zaman dan masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, secara internal anggota DPRK Aceh Besar yang hari ini baru dilantik, mulai besok sudah harus mulai bekerja baik secara kelembagaan maupun personal. Kiranya kita harus berupaya memahami tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota Dewan itu sendiri, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi ini harus berjalan optimal karena ini merupakan amanat dari konstitusi, sehingga anggota DPRK nantinya dapat melahirkan produk-produk yang relevan dengan kepentingan jangka panjang Kabupaten Aceh Besar dan dapat melakukan pengawasan terhadap kebutuhan masyarakat serta memastikan alokasi anggaran yang berkeadilan. DPRK yang merupakan sebagai mitra dari pemerintah daerah harus bersama-sama mendorong program dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Namun sebagai mitra sejati tentu harus siap dan sanggup mengingatkan serta turut memberi solusi bagi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki. Semua yang sudah berjalan baik harus kita lanjutkan bersama, namun berbagai hal yang memang masih perlu dibenahi harus kita cari jalan keluarnya. Sebelum saya menutup sambutan ini, kami atas nama pimpinan sementara dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh seluruh masyarakat Aceh Besar kepada kami untuk mengemban amanah ini, untuk memperjuangkan aspirasi mereka selama 5 tahun ke depan.
Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara-saudari kami anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 atas kerja dan karya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang tentunya tidaklah ringan. Ucapan terima kasih kepada saudara PJ Bupati dan jajaran Forkopimda serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu tahun 2024 di Aceh Besar dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, dan adil. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota KIP Aceh Besar, Panwasli Aceh Besar, serta seluruh jajaran penyelenggara pemilu sampai dengan PPS dan KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Dan terkhusus di Aceh Besar tidak ada sengketa pemilu yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan Aceh Besar termasuk daerah yang paling aman dan tentram serta damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Izinkan kami sebelum saya akhiri sambutan ini, saya bacakan satu pantun lagi. Kae mahoni timoh di janto, timoh meranjo bak jalan raya, tanggai 20 di lantik tanyo, janji kampanye baro, bek sagai lupa. Ya. Menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD ini di dalam kerangka negara kesatuan unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dan partai politik. Namun demikian yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Dengan selesainya seluruh rangkaian pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 dengan resmi kami tutup.
insya Allah ini merupakan pilihan rakyat dan orang-orang yang terbaik untuk memberikan masukan dan sama-sama membangun Kabupaten Aceh Besar ini. Terima kasih dan selamat untuk semuanya dan doa rakyat dan masyarakat untuk kesehatan, semoga pembangunan lancar dan Aceh Besar menuju kemakmuran yang kita dambakan. Demikian, terima kasih. Yang pertama terima kasih kepada masyarakat Aceh Besar yang hari ini juga hadir bersama-sama dengan warga yang lainnya untuk menyaksikan pengucapan sumpah anggota DPRK terpilih tahun 2024-2029. Kita berharap dengan wajah-wajah baru ini akan ada ide-ide baru yang memang nantinya membangun Aceh Besar secara menyeluruh. Mungkin seperti itu. Sehubungan dengan pelaksanaan hari pelantikan hari ini tanggal 20 di bulan Agustus, saya selaku pribadi juga tim Partai Aceh mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat, tim pemenangan, keluarga, kerabat, masyarakat Aceh Besar, terlepas khusus di Dapil 1. Alhamdulillah senang rasanya kami sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat di dapil masing-masing. Tentunya kami sebagai perempuan ingin menyuarakan aspirasi perempuan di Aceh Besar. Mungkin hanya itu saja. Alhamdulillah pada hari ini saya tentunya dilantik menjadi DPRK Aceh Besar termuda ya. Tentunya ini sudah mengubah representasi DPRK Aceh Besar yang mana hari ini hadir dari semua generasi dan golongan dan mampu memberikan substansi yang bagus ke pemerintahan ke depan. Orientasi kita jelas hari ini adalah bagaimana membangun Aceh Besar yang berkemajuan dan berkedaulatan. Terima kasih kepada para masyarakat Aceh Besar yang telah mempercayakan kami anggota DPRK Aceh Besar untuk periode 2024-2029. Harapan dari kami, mari sama-sama kita membangun Aceh Besar untuk menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih saya. Alhamdulillah siap untuk mewakili masyarakat Long. Terima kasih buat seluruh masyarakat Aceh Besar, khususnya masyarakat Dapil 5. Insya Allah saya tetap berjuang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya pengangguran, dayah-dayah di Aceh Besar, juga pendidikan di Aceh Besar. Insya Allah saya masih tetap komitmen untuk memberdayakan dayah-dayah di Aceh Besar. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tertib, sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini berkah ya dengan DPR baru, mudah-mudahan Aceh Besar akan lebih bagus. Tentunya kesuksesan acara ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak ya, dari Bapak Bupati maupun dari Forkopimda dan lain-lain, termasuk dengan aparat keamanan yang juga begitu baik menata kegiatan ini dengan tertib sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama. Terima kasih, selamat kepada para anggota DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 yang baru terpilih. Semoga mampu mengemban amanah dengan baik, mampu juga kemudian melaksanakan apa yang mereka janjikan kepada para pemilihnya, dan tetap sehat, sukses, lancar dalam segala kegiatan dan aktivitasnya, dan berkah insya Allah.